Satu gak ada kita rasain yang gak ada. Nanti kalau yang gak ada yang itu kita rasain yang itu. Kalau bisa digabungkan pacarmu bujak canggung kalau pacar-pacarmu oke gitu maksudnya. Tapi kalau kalian pacaran sama diajak kumpul sama teman-teman itu berbahaya teman-teman. Berbahaya. Berbahayanya adalah temen-temen kita. Shalom teman-teman. Sobat Sakti di rumah dan Sakti Mania. Kembali lagi bersama saya Nathan Wana Setiatama dalam podcast episode yang pertama di season yang kedua. Kita tempatnya agak sedikit berbeda ini teman-teman. Kita di mana? Nanti dulu surprise. Sekarang saya mau jelasin dulu kenapa kok episode yang pertama di season yang kedua. Karena yang kemarin tuh cuma bohong, kita pamit. Jadi kita nggak benar-benar pamit, kita hanya memulai season yang baru, lembaran yang baru, ya kan. Lembaran yang baru ini kita adalah sesinya kolaborasi. Jadi buat teman-teman yang nanti Sakti Talk pengen kolaborasi sama siapa aja, silahkan tulis live di bawah, live chat, oke? Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mau panggilkan bintang tamu yang spesial. Ini dia, Mas Bima. Hai teman-teman, Sakti Mania di rumah. Halo Mas Bima, apa Halo. kabar? Wah. Apa kabar? Boleh kenalan dulu sebelumnya? Ya teman-teman, Sakti Mania di rumah. Perkenalkan, nama saya Bima Yuwanto Pratama. Saya jemaat dari GKI Kediri. Saya sekarang menjabat sebagai si pemerhati. Oh, si pemerhati. Kalau GKI Kediri ini nama apa ya? Pemudanya ini apa, Mas? Oh, kalau nama Komisi Pemuda GKI Kediri itu namanya Kopergedi. Oh, Kopergedi. Apa itu? Kopergedi, kalau teman-teman yang Jawa pasti tahu lah. Kopergedi itu kan dari bahasa Jawa yang berarti koper yang besar. Nah, Tas gitu ya? Ya, seperti tas. Nah, jadi filosofinya adalah kenapa kita mengambil nama Kopergedi? Karena kita pengen Komisi Pemuda itu jadi wadah buat teman-teman itu berkumpul bersama. Semua bakat-bakat yang sudah diberikan sama Tuhan bagi anak muda, kita satukan jadi Kopergedi itu. Mantap, Gitu. keren sekali. Oh, Kopergedi. Kalau di tempat kami itu namanya PKRMB Sakti. Nah, apa tuh singkatannya? Persekutuan Kaum Remaja Pemuda Indonesia Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti. Itu namanya bukan, itu sudah paten dari mbah-mbahnya nenek moyang dulu. ya. Oke. Jadi sudah paten dari nenek moyang gitu. Terus Oke. kalau panggilan akrabnya teman-teman di tempat kami itu Sobat Sakti, kalau enggak Sakti Mania. Asik ya. Punya kita sementara belum ya. Belum. Tunggu aja. Siap. Oke. Nantikan. Langsung aja Mas Bima. Oke. Gak usah berlama-lama lagi, kita mau langsung saja memulai berdoa dulu sebelum. Oke. Masa enggak berdoa? Ben kayak orang Kristen ya. Yoi. Kita bener. doa dulu. Mas Bima aja yang mimpin. Oke, aku yang berdoa. Iya. Oke, mari teman-teman, sebelum kita memulai lebih dalam lagi, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami boleh mengucapkan syukur buat waktu pertemuan kami hari ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh membimbing kami, urapi lidah bibir kami Tuhan, untuk membicarakan apa yang sedang kami ingin bicarakan ya Tuhan. Biarlah seluruhnya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah ini boleh jadi berkat buat banyak orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah untuk setiap waktu yang ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oh iya, ini tadi kan sudah menjelaskan tentang Kopergedi. Oke. Berarti kita sudah tahu dong di mana teman-teman kita sekarang Nah. berada. Jadi kita ada di GKI Kediri. Yoi, mantep banget. Nanti mungkin minggu-minggu depan
GKI Kediri yang akan ke sana. Tunggu aja. Mantap. Silahkan main-main Mas. Oke. Kita juga terima kasih sudah diterima di GKI Kediri. Sama-sama. Dengan luar biasa tempatnya ini. Wah. Oh ya, langsung aja Mas Bima. Kita mau bahas apa hari ini kita? Hari ini kita kedapatan tema tentang toxic friendship. Toxic friendship Nah, itu gimana itu? Toxic friendship teman-teman seperti artinya toxic friendship itu adalah pertemanan yang tidak sehat. Yang tidak sehat. Seperti kalau kata bahasa biologinya itu simbiosis parasitisme. Parasit ya Mas? Parasit. Jadi yang satu untung, yang satu justru dirugikan. Nunggang aja gitu. Nah, oh iya gitu. iya. Kayak gitu. Itu yang namanya toxic friendship. Toxic friendship. Lalu sebelum lebih lanjut ke toxic friendship, gimana sih teknisnya kita sebelum membahas itu? Oke. Tadi dari tim itu sudah menyediakan question card teman-teman. Nah ini sudah dipilih, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 question card. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bersama. Kita acak dulu aja Mas. Oke. Biar kelihatan random di. Kita acak teman-teman. Yoi. Oke, silakan Nathan yang pilih. Kita taruh dulu. Oh, taruh dulu. Taruh dulu. Jadi ini tidak hanya question card, tidak hanya pertanyaan, tapi juga pernyataan. Tidak hanya pertanyaan tapi pernyataan. Untuk itu mau siapa dulu? Sweet aja. Oke. Batu gunting kertas. Ya. Batu gunting kertas. Oh Oke. iya Mas Bima dulu. Aku dulu ya. No. Merasa berkompetisi. Pertemanan yang merasa berkompetisi. Wah. Gimana Tan? Kamu setuju gak kalau pertemanan itu harus merasa berkompetisi? Betulnya tuh kalau saya nggak setuju. Nggak setuju. Nggak Kenapa setuju tuh? malah. Kenapa tuh? Kalau sudah berteman dekat ya tidak usah merasa bersaing gitu loh. Oh. Kalau sudah sahabat kan ngapain harus saingan? Saingan gitu. tuh dalam arti gimana? Kayak contoh. Sekolah aja Mas. Sekolah, contoh di sekolah. Kalau pacar gak enak. Oh gitu. Pacar Pernah nggak ada mengalami ya? Pernah dong. Tapi kita bahas yang pelajaran aja. Oh yang sekolah. Iya, Oke. Pelajaran aja. Kalau misalnya kita punya sahabat deket sekolah ngapain istirahat bareng main bareng, tapi kalau soal nilai itu apa? Nggak mau nggak mau apa namanya? Nggak mau kalah. Nggak mau kalah mesti ya toh. Terus ingin selalu lebih baik. Terus kalau kita lebih tinggi sedikit dia agak gimana? Ya gimana benar-benar gitu. setuju. Gitu ya Mas Bima. Terus Saya pun juga setuju ya teman-teman. Tapi merasa perasaan berkompetisi ini sebenarnya baik untuk dalam persahabatannya. ya. Supaya apa? Kita lihat dulu konteksnya. Kalau konteks itu baik dan dilakukan dengan baik, saya rasa itu masih ditoleransi lah. Toleransi. Itu kan juga baik buat dalam persahabatan. Seperti itu. Oke, lanjutnya. Lanjutnya langsung. Oke. Solusinya apa? Tidak ada solusinya. Kalau menurut saya, kan tadi Mas Bima setuju bisa kan saya enggak tadi ya. Karena ngapain kalau Kompetisi. Kalau sudah berteman baik kenapa harus kompetisi gitu ya. Ya gitu kalau Mas Bima diambil baiknya, kalau saya karena sudah berteman akrab ngapain sih ada Kompetisi. saing-saingan gitu. Berarti kembalikan lagi ke teman-teman aja. Oke. Mau gimana? Oke. Udah langsung aja kita. Langsung yang kedua. Oke. Memberi kritik tapi tidak mau dikritik. Nah, ini yang saya nggak setuju. Kalau ada persahabatan yang kayak gini, ini jelas banget persahabatan yang toksik Banget berarti ini. Karena gimana ya, orang mau ngeritik, mau ngomongin orang tapi dia sendiri nggak mau dikritik, itu kan aneh gitu loh. Aneh. Gitu. Soalnya aku sering banget sih ketemu orang-orang kayak gini. Itu ya ampun jengkel sih kayak Jengkel gitu. ya? Kamu pernah gak punya kayak gitu sih? Ya pernah, pastilah ya. Kalau temen kan pasti. Padahal kalau temen itu harusnya kalau sudah best friend forever gitu ya caranya. Harusnya kan sudah saling terbuka, tahu satu sama lain. Jadi kalau ada kritik itu ya harusnya open aja. Benar. Entah nanti diterima atau enggak, dirubah atau enggak itu kan terserah kita sendiri. Ya benar. Maka dari itu teman-teman kalau punya sahabat, kalaupun kalian juga jadi sahabatnya orang itu, please lah tolong kalau dikritik itu diterima. Karena kalian pun sendiri juga mengkritik sahabat kalian kan. Bener. Nah itu saya rasa kritik itu bersifat membangun. Setuju nggak Tan? Pasti banget. Pasti. Setiap kritik itu tidak ada yang menjatuhkan. Benar. Sejelek-jeleknya kalimatnya yang diutarakan, tapi itu bersifat untuk membangun diri kita sendiri. Ya, benar, pasti membangun. Jadi jangan ditolak ya teman-teman.
diterima aja. Diterima aja. Mungkin itu kita langsung lanjut Oke, aja. lanjut ketiga. Mas Bima. Kita yang harus selalu menjangkau. Nah, ini gimana Tan? Setuju nggak? Ya, saya sih nggak setuju. Saya males banget kalau harus jangkau-jangkau dulu gitu, Mas. Jangan jauh. Gimana contohnya? Jangkau. Kayak kalau misal kita main terus apa ya? Harus tak Harus gitu. ditek-tek dulu baru muncul. merasa dirinya yang paling dibutuhkan. Oh, Padahal gitu. Kita kan sudah sama-sama berteman gitu loh. Nggak usah harus nunggu di tek-tek dulu atau di paran-parani Ya, benar. kan gitu ya, Mas. Jadi apa ya? Santai aja loh kalau sudah temen tuh ya. Jangan merasa dirinya wah, Oh, aku gak dicat ya wes. gak jatuh ya wes, berarti awakmu gak butuh kan Jangan enggak gitu, gitu ya toh. Kalau Mas Bima Aku sama sih. sama Karena juga ya. karena aku belum pernah mengalami yang kita yang harus selalu menjangkau. Kalau mungkin lingkupnya soal ini ya, teman-teman persekutuan. Persetuan Nah, itu sering banget sih. itu kalau itu emang perlu dan bagus ya, Mas. Iya, benar Kita bagus. menjangkau itu kan baik juga, maksudnya kan apa ya, pelayanan lah Ya, supaya mengingatkan teman kita untuk ayo ikut persekutuan, datang, jangan bolos ke gereja Ya. gitu, berbakti ke gereja, persekutuan sama teman-teman gitu kan. Juga kalau kita ngumpul sama teman-teman di gereja kan berarti lingkungan kita baik gitu, Mas. Benar, baik. Nggak baik. terjerumus ke yang Pasti hal-hal baik. yang Ya, tidak anggap saja diinginkan. baik ya. Anggap saja baik. Anggap Tapi saja kalau baik. di gereja kan teman-temannya pasti maksudnya baik lah. Baik, Tidak baik. ikut pergaulan yang di Tidak, luar tidak, gitu loh. tidak. Ya, tahu, Mas. Semoga ya, saya yakin teman-teman PKRMB Setiap Bakti baik-baik semua. Amin. Demikian juga teman-teman GKI Kediri GKI. pasti baik. Ya. Pasti. Pasti. Langsung. Saya juga. Bro. Oke. Persahabatan yang sehat adalah persahabatan yang selalu baik-baik saja tanpa masalah. Nah, Bima setuju nggak ini? kalau aku 50-50. 50-50. Gimana tuh 50-50-nya? Bagiku saya setuju kalau persahabatan yang baik itu persahabatan yang tanpa masalah. Ya. Tapi masalahnya ada nggak persahabatan yang tanpa cekcok? Jarang. Kalau aku selama aku bersahabat dengan teman-temanku itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Karena bagiku setiap cekcok, setiap pertengkaran itu yang justru membuat kita semakin mengenal sama sahabat kita. Bonding. Ya, itu namanya. Semakin mendekatkan. Nah, benar. Benar banget. Seperti itu. Kalau aku ya, kalau kamu gimana Tan? Kalau saya juga sama, 50-50 juga. Oh, 50-50. Karena emang nggak ada persahabatan yang mulus saja. Yang nggak mungkin. benar-benar mulus Iya. gitu. Ya dulu saya juga pernah sempat ada cerita gitu, maksudnya Gimana? saya sama sahabat saya kan ada selisih paham gitu. Hmm. Lama memang, nggak bisa 1 hari 2 hari selesai. Kalau namanya sudah sahabat kan sudah saling terbuka. Jadi kalau misal ada yang berseberangan kan marahnya agak lama biasanya, ya, agak lama. karena sudah terlalu dekat, jadi tahu kamu kok ngene atau malian kan ada perubahan gitu kan, jadi agak aneh. Iya. Jadi saya juga 50-50 karena itu nggak mungkin juga ada yang nggak ada masalah intinya. Benar. Kalau persahabatan yang baik-baik saja itu pasti. Tapi kalau dibalik itu semua kan yang membuat baik kan ada Prosesnya. ada Salah prosesnya. satunya adalah cekcok tadi. Oke, Benar lanjut. banget. Selanjutnya adalah waktu ngobrol yang tidak seimbang. Nah, ini sering banget dialami. Sering. Gimana tuh? Kalau aku ya, aku pernah banget waktu aku cerita sama sahabatku ya. Aku lagi ada masalah contoh ya. Ya aku lagi ada masalah lagi. Aku kemarin baru kehilangan uang 100.000. Wah. Terus ketika aku cerita kayak gitu, seharusnya kan sebagai sahabat yang baik, seharusnya dia mendengarkan dan ya intinya mendengarkan ceritaku lah. Iya. Tapi yang dilakukan adalah tidak. Tidak. Dia malah Balik cerita. balik ceritanya kayak merasa bahwa dirinya itu yang paling lebih bermasalah Paling daripada lebih, aku. Kayak contoh ketika aku pas cerita itu terus dia balik cerita, "Oh, aku malah ndingi luweh kelangan, aku kelangan duit 200.000." 200.000 ternyata. Nah, itu yang gimana ya, teman-teman? Jangan kayak gitu lah, maksudnya kita punya sahabat itu saling mendengarkan lah. Saling mendengarkan. Jangan terus-terusan kalian yang mau didengarkan. menimpa. Nah, kayak gitu. Kita kesusahan kok kamu cerita kesusahanmu. Maksudnya Gitu. gantian lah. Harus seimbang, Harus seimbang. balance ya. Yap, Mas. benar. Sama berarti tempat
teman saya kok tempat saya. Teman saya tuh juga banyak yang kayak gini. Jadi ngobrolnya nggak seimbang, tapi bukan masalah kayak ini ya. Kayak Mas Bima tadi yang kehilangan uang terus ditimpali. Tapi waktu ngobrol misal di warung, kita cerita sedikit gitu ya. Dia ceritanya banyak sendiri. Lebih banyak. Terus meninggikan dia gitu loh. Maksudnya ya gitu. Meninggikan dia terus memuja-muja dirinya sendiri di hadapan temannya. Jadi sombong, malah jadi sombong. Biar dikira temennya itu royal sendiri gitu ya. Royal. Padahal ya belum tentu juga. Belum tentu royal. Iya. Iya. Ya gitu. Jadi kan temennya semua enggak kebagian tempat cerita. Harusnya kan cerita satu-satu. Kamu ada cerita apa hari ini? Mas Bima ada cerita apa hari ini? Lah kok tiap ketemu dia mulu sampai seolah-olah setiap pertemuan dia terus yang cerita ya. Dia terus. Dan ceritanya biasanya itu wae. Ya ngono. Jadi ya gitu, Mas. Apa ya? Jadi enggak seimbang lah intinya. Iya benar enggak ya? seimbang jadi. Iya, terus ya udah itu aja Mas Bima. Oke. Terus untuk apa ya? Mungkin ada treatment khusus untuk teman kita kalau yang kayak aku gini. Ya. Kalau aku jadi yang diceritani. Iya. Aku biasa memang yang mendengarkan sih. Aku lebih banyak mendengarkan karena balik lagi karena aku pernah mengalami tidak didengarkan. Itulah yang membuatku ternyata cerita gak dirungokne iku gak enak. Nah, maka dari itu aku mencoba memulai dari diriku sendiri. Memulai untuk menjadi pendengar yang baik, memberi solusi. Karena percaya teman-teman bahwa kalau kalian pasti cerita ke sahabat kalian, ada beberapa yang cerita itu justru nggak cari solusi. Ada yang memang cerita hanya butuh tempat untuk didengarkan. Nah gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada sahabat kalian yang lagi cerita, please berhenti bombardir mereka dengan solusi. Cobalah untuk diam, mendengarkan apa yang jadi keluh kesah mereka, disemangati, didoakan. Seperti itu saya rasa itu jauh lebih mengena daripada semua bombardir solusi seperti itu. Itu kan tadi kalau di kasusnya Mas. Kalau tempat saya kan teman saya kan membicarakan dirinya sendiri. Kalau saya ya diem maksudnya. Mau suruh diem berarti. Tak suruh diem. Apa ya? Kamu terlalu banyak cerita dan itu aja kan kita sudah best friend, jadi sela-sela aja maksudku kan gitu. Jadi biar nggak kamu terus bosen gitu loh, biar temennya cerita gitu. Gantian kowe wis bingis kowe. Kamu terus ya. Weneh carane gitu. Oke, selanjutnya. Wah, ini tinggal satu, Mas. Tinggal satu. Ini question card yang tinggal satu. Terakhir. Kita bacakan dulu atau gimana ini? Kita bacakan dulu aja. Bacakan dulu aja. Tadi waktunya siapa ya? Kamu. Enggak, saya. Berteman harus pilih-pilih. Nah, ini. Kalau kita telah dari kata-katanya secara mentah ya, berteman harus pilih-pilih. Saya nggak setuju. Kalau ditelah secara mentah-mentah ya, berteman harus pilih-pilih. Nalar aja itu. Nah, tapi yang kita mau bahas di sini adalah berteman harus pilih-pilih. Itu kita harus memilih apakah teman itu jadi teman yang baik buat kita. Kalau dia nggak baik buat kita ya jangan berteman sama dia gitu. Oh gitu. Itu yang saya maksud pilih-pilih ya. Bukan berarti berteman pilih-pilih itu kita harus memilih suku yang sama, rasa yang sama, agama yang sama. Bukan seperti itu. Bukan rasisme gitu. Nah, bukan itu. Gitu. Berarti yang maksudnya pergaulannya. Ya, itu bener. di kitab ada tertulis kelihatannya. Ada. Apa Mas Bima? Kamu kan saya lupa ya Mas Bima. Kalau nggak salah 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus dari 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang ke-33. Kita buka aja. Biar nggak salah apa ya? Nanti kan dikira penistaan gitu. Takut kita. Kita harus pakai Alkitab. HP suci. HP-nya Mas Bima suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, baik. Itu landasannya itu ya. Jadi bukan karena etnis, ras dan bukan. agama ya, tapi pergaulan yang baik
Apa tadi Mas Bima? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Pergaulan. itu aku pernah ngalamin itu dulu waktu ke SMA naik ke kuliah. Naik ke kuliah. Nah, aku SMA pergaulanku itu baik banget. Mesti teman-temanku tuh teman-teman di gereja. Oh, teman gereja. Jadi mainku ke gereja. Kalau ada apa-apa, nggak ada apa-apa ke gereja, main ke gereja, sering main ke gereja lah. Nah, tiba waktu kuliah kan semuanya berubah gitu loh. Teman-temanku nggak ada kabeh. Ganti semua. Iya. Semuanya berubah setelah kuliah. Lingkungannya berubah. Oh gitu. Nah, itu yang membuatku oh ya ampun, ternyata benar pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Yang selama ini kita bangun baik-baik tuh bisa gampang hilang gitu ya. Benar-benar. Ketimpa yang buruk. Benar. Mungkin apa ya? Kalau di luaran tuh yang buruk lah kita sebutkan aja. AIDS gitu, narkoba begitu, Seks bebas begitu. Itu marak lah di teman-teman yang kuliah gitu. Itu bukan hal yang tabu, tapi janganlah teman-teman, jangan membangkitkan nafsu sebelum waktunya. Iya. Itu ada di Alkitab, saya lupa. Ada. Nanti Pak Pendeta mohon dikoreksi. Mohon dikoreksi ya. Karena sudah habis, kita minta tambah aja ke teman-teman di belakang layar. Ya, tim mohon bisa ditambahkan. minta tolong diantar ya. Wah, ini namanya Mas Devin ya guys. Ya, iya. Ini adalah salah satu contoh persahabatan yang baik, support gitu. Support dari belakang, support dari belakang kamera. Dari belakang kamera. Dari depan kita, tapi di belakang kamera. Oke, aku ya lanjut. Iya. Selanjutnya adalah teman itu membuat kita kesal. Waduh, piye wi? Pernah kamu dibuat kesal sama temenmu? Dibuat kesel? Sering pasti. Banget. Keselnya dalam bentuk apa ya? Kelihatannya contoh ditikung. Oh, enggak pernah. Oh, enggak pernah, Cita enggak pernah ya. Karena apa? Kalau ditikung itu enggak masalah juga. Enggak masalah. Karena hati. Oh, ya. Karena hati. Hatinya memihak siapa kan terserah. Oke. Teman-teman, terserah cewek atau cowoknya. Jadi kalau yang paling membuat saya kesel tuh misal temen tuh apa ya? Ngejek, bully gitu loh Mas. Oh iya benar. Kan, itu apa ya? Risih di telinga itu kan. Benar. Panas sih loh. Kalau aku yang membuat aku kesel itu kalau ternyata temanku itu ngomongin aku ketika mereka kumpul tapi pas nggak ada aku. Oh, nggak ada Mas. Itu aku yang bikin kesel gitu. Gibah gitu. Nah, tapi di belakang. Nah, Mas di belakangku itu ya ampun sakit sih sebenarnya. Sakit hati. Ternyata kalau nggak ada aku mereka malah ngomongin aku gitu. Tapi kan sebenarnya lika-liku pertemanan ya gitu. Rata-rata seperti pasti itu. Begitu ngomongin. Hidupnya persahabatan mungkin gara-gara itu ya, karena ada gibah gitu. Jadi satu nggak ada kita ngerasain yang nggak ada. Gitu. Benar. Nanti kalau yang nggak ada yang itu kita rasain yang itu. Kayak ini kan kamu kan berteman katakanlah orang 7. Iya, orang 7. Gak ada satu itu yang pasti dibicarain. Mungkin bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kan apa ya, kalau saya sama teman-teman tuh soal biasanya bahas pelayanan. Oh, bahas pelayanan. Jadi bukan ngerasani yang jelek. Kita terkadang tuh malah iri sama teman kita itu yang misal satu yang nggak datang. Wah, sebenarnya anak itu loh, pelayanannya rajin gitu. Kita tuh ya kok masih di sini-sini aja loh, masih ngopi, cangkruk, membicarakan gitu. kebaikannya. Okay. Kalau keburukannya tuh nggak baik untuk dibicarakan. Jangan. Kalau membicarakan keburukannya lebih baik di depannya. Tapi rata-rata nggak ada sih yang membicarakan keburukannya di depan orangnya langsung. Jarang. Kalau teman-teman punya itu mohon dijaga ya. Mohon dijaga sahabat yang seperti itu. Pertemanannya itu keren banget. Pertemanannya itu sangat langka. Itu mohon dijaga, mohon dilestarikan. Terus kadang tuh kalau apa ya? Membuat kita kesel itu kalau teman kita tuh baperan gitu loh Mas. Contoh baperan. Jadi misal kalau dia kan tadi ngejek bully saya, kita bully balik langsung mutung baperan. Oh gitu. Oke. Itu kayak sama yang poin sebelumnya kan. Mau dikritik tapi tidak mau. Nah, kan tapi itu kan kesel juga makanya. Ya. Kamu maunya sendiri lah. Bully aku tak bully genti kok gak mau. Gelem gitu contohnya. Oke. Selanjutnya silakan.
Teman meminta untuk berubah. Nah, Wah, ini. teman yang meminta untuk berubah. Kalau saya nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa tuh? Kalau teman minta kita berubah, mau berubah kayak gimana? Ya Power toh? Ranger gitu. Power Ranger, Iron Man, ya toh. Oke. Kalau aku sih sama sih Stan. Aku nggak setuju karena bagiku adalah ranah kita sebagai seorang teman adalah mengarahkan. Yang urusan soal berubah atau enggaknya itu urusannya dia sama Tuhan. Oh, Bagiku gitu. seperti itu. Tugas kita sebagai seorang teman adalah ketika teman itu berbelok dari jalannya Tuhan, ya kita yang meluruskan mereka gitu loh. Ngingetin mereka buat saat teduh. Kalau mereka ada masalah, kita jadi teman curhat yang baik seperti itu. Kita tetap menjaga dia tetap di jalurnya. Nah, setuju. Tidak untuk berubah. Nah, tidak untuk berubah gitu. Tidak untuk berubah. Karena urusan berubah itu urusan dia sama Tuhan seperti gitu. itu. Jadi jangan pernah memaksa, kamu lo berubah toh. Ojo kayak ngono terus. Ojo kayak ngono terus. Jangan kayak gitu. Ya udah. Oke, mungkin solusinya apa ya untuk teman yang selalu minta kita berubah? Dari saya, teman yang minta untuk berubah, ya kita bilang aja, jujur aja. Kamu pengennya saya tuh Kayak gimana? Maksudnya berubah tuh dalam artian seperti apa gitu loh. Oke. Itu kan kita ngerti. Tapi kalau untuk berubah harus nuruti sesuai dia. Kita nggak bisa. Benar. Setuju. Itu yang nggak aku setujui gitu. Karena bagiku apa yang dia minta itu kadang nggak sesuai apa dikatakan kan. Nggak sehati caranya. Nah, benar. Kecuali kalau dia orang tua kita. Ya, kalau orang tua harus didengerin ya teman-teman. Kita harus dengerin orang tua. Karena orang tua itu wakilnya Tuhan Yesus. Harus didengerin. Kalau misal kita males-malesan terus orang tua suruh berubah jadi rajin untuk belajar dan ibadah itu kan boleh. Bagus itu bagus. Maksudnya kan itu orang tua kita. Maksudnya nggak salah kalau orang tua, karena orang tua umurnya sudah pengalamannya sudah kenyang dibanding kita. Ya, benar. Jadi asam garam sudah dimakan orang tua, jadi kita harus setidaknya kita harus menurutilah apa yang jadi omongannya orang tua. Oke. Langsung. Ini hanya memanfaatkan kita. Wah, ini jelas banget sih. Ini jelas banget toksiknya. Toxic Paul. Hanya memanfaatkan. Kalau bagiku berteman itu harus ada manfaatnya bagiku. Tapi bukan berarti berteman itu harus memanfaatkan orang lain. Konsepnya bukan seperti itu. Kita berteman harus punya manfaat satu sama yang lain. Mutualisme. Maka dari itu toxic seperti yang tak bilang tadi dari awal, toxic friendship itu hubungan yang parasitisme, bukan mutualisme. Seharusnya itu mutualisme. Jadi misal saya sama Mas Bima tuh harus saling menguntungkan ya. Benar. Mas Bima minta bantuan saya bantu. Suatu ketika Nathan butuh bantuan, saya juga harus siap membantu. Bener. Kayak kita sekarang ini juga, kita minta tolong Mas Bima, ayo kita collab gitu. Mas Bima membantu untuk kita collab di tempat ini. Begitu juga nanti kalau Mas Bima mau collab juga ke tempat kita saling membantu. Oke, seperti itu. Datanya ini terakhir. Wah, udah terakhir ya. Oke, silakan Tan. Gak kerasa ya kita udah gak kerasa loh. Bicara panjang lebar. Tak kira tadi masih 10 menit lah. Ternyata udah lama. Saya langsung ya. Oke. Cemburu atau iri? Nah, gimana tuh cemburu atau iri? Cemburu atau iri. Misalnya ya itu tadi kalau misal main gitu. Saya main sama teman A. Misal saya kelompoknya ABCDE ya. Tapi saya lupa ngajak E gitu ya. Terus E-nya kan iri loh, kok aku gak dijak. Terus cemburu, marah. Terus, atau misalkan ini yang relate aja. Gimana tuh? Bucin gitu. Bucin. Kalau bucin kan gampang relate ke teman-teman. Iya, setuju. Jadi kita udah punya best friend ini nih, udah raket. Terus contoh. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Terus tiba-tiba saya punya pacar. Wah. Punya pacar lalu saya agak lupa temen. Jadi sering pacaran, terus temen saya kan jadi cemburu iri gitulah ya.
Nathan saiki ngono. Peh. Loh, ini kisahmu tuh. Peh. Ndak, Oh, contoh. tadi Ini loh, contoh. Iya, contoh. Oke, Jangan oke. disudutkan dong saya. Ya, Ini maaf. contoh. Nanti teman-teman saya ini Ini bully contoh, semua ini contoh ya. nih. Teman-teman Saktimannya ini contoh. Nanti saya dibully loh nanti sama teman-teman. Oh, Nathan ngono, gimana ngono kan. Tapi benar. Aku Gitu. punya beberapa teman-temanku itu gitu. Kadang cowok ya, naluris ya enggak cowok aja sih, kebanyakan Cowok. manusia. Ya kebanyakan cowok itu Cowok. kalau ada cewek itu pasti lupa sama teman cowoknya. Temen cowoknya. Baru kalau dia bertengkar sama pacarnya, baliknya ke teman-teman. sahabat-sahabatnya. Iya, gitu. Itu ya sebenarnya sah-sah saja buat teman-teman. Sah-sah Karena saja. mereka merasa kehilangan kita. Mm-mm. Maksudnya bukan kehilangan apa ya, tapi merasa kita hilang dari teman-teman gitu loh. Iya, benar. Wah, wis enek pacare saiki ngono lho. Kancane malah lali ngono. Dilalekne kancane. Dilalekne kan ibaratnya gitu. Tapi kan ada positifnya, ada Negatifnya. negatifnya. Di masing-masingnya. Ke teman-teman ada positif negatifnya, di saya juga ada positif negatifnya. Jadi kalau Oke. ya gitu, kalau Mas Bimo juga sama ya. Berarti Sama. kalau untuk apa ya, untuk kita sendiri maksudnya yang dicemburui, sebagai yang dicemburui, ya kita harus membagi waktu, Ya. harus seimbang tadi. Jadi pacaran ya pacaran, berteman ya kumpul sama cangkruk ya cangkruk. Kalau bisa digabungkan pacarmu mbok cangkruk karo kanca-kancamu, oke gitu maksudnya. Tapi kalau kalian pacaran sama diajak kumpul sama teman-teman itu berbahaya, teman-teman. Berbahaya. Berbahayanya adalah teman-teman kita. teman-teman kalian itu jangan-jangan Bukan jangan-jangan mulutnya teman-teman kita itu malah membocorkan apa yang selama ini Jadi kita teman-teman please kalau rahasiakan. ada teman kalian yang ngajak pacarnya please jadilah baik. jadilah. Ya, tolong ya. Sidik Demi keberlangsungan relasi teman kalian. Relasi. Tolong support gitu. support. Jadi itu dari sisi yang dicemburui ya, harus benar, bagi benar. waktu. Terus untuk teman-teman yang cemburu mungkin jangan mengutarakan cemburuannya, mungkin bisa apa ya, kayak bilangi aja. Wah, kamu apa mosok lupa, ayo cangkruk neh ngono kan. Kalau bahasanya halus kan enak Iya. gitu ya. Sebenarnya kalau ya benar setuju kalau bahasanya itu tidak menyerang Tidak, secara iya. langsung itu lebih bisa diterima. Di hati. Ya, benar. Benar sekali. Udah ya kelihatannya udah habis ini Mas. Udah habis. Oke. Ini tadi kita bahas berapa ini ternyata? Banyak sekali. 10 lebih kalau nggak salah. 2, 3, 10 ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10. 10 question card yang isinya pernyataan atau pertanyaan. Ya. Yoi. Langsung aja. Terima kasih buat teman-teman yang stay tune nonton kita hari ini, malam ini. Silahkan tulis di kolom komentar, di live chat untuk mengatakan hadir, Hadir. Nathan hadir, Mas Bima hadir, teman-teman hadir, begitu selanjutnya. Dan jangan lupa apa ya, datang terus, ikuti terus persetuan online kita ini. Jangan sampai ketinggalan. Kalau belum nonton yang sebelumnya, tonton terus biar nggak kelupaan. Mungkin sebelum kita closing, baiknya kita doa penutup. Oke. Karena tadi sudah Mas Bima, sekarang Giliran. saya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas pertemuan yang indah pada malam hari ini bersama teman-teman dari GKI Kediri dan juga Mas Bima. Kiranya apa yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman dalam kedepannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Gitu ya Mas Bima hari ini. Oke. Jangan lupa follow akun YouTube dan Instagram Ya. Koper Gede ya Ya. namanya. Instagramnya @kopergede nanti bisa ditulis. Tolong ya. Editor. Tolong Sama ya. YouTube-nya juga kopergede. Koper Gede. Oh sama. 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 Jangan lupa juga follow IG PKRMB Sakti. YouTube channelnya PKRMB Sakti juga. Untuk info lebih lanjutnya tentang persekutuan dan kapan jamnya dan lain-lain, nanti ada upload di Instastory-nya PKRMB Sakti. Oh juga follow
Spotify. Karena kita kan Oh, ada Spotify-nya? Iya, kan podcast. Oh, iya. Podcast berarti audio sebenarnya. Kita pakai YouTube juga. Biar teman-teman menarik menyaksikan kita yang enggak menarik ini. Orangnya nggak menarik. Orangnya yang menarik. Apalagi yang perlu kita sampaikan Mas Bro? Cukup mungkin itu. Cukup itu saja. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay healthy, stay safe, hashtag di rumah aja. Jangan lupa di masa pandemi ini kita harus rajin-rajin membersihkan badan, cuci tangan, Jangan lupa mandi, teman-teman. pakai masker. Oh ya, kita nggak pakai masker karena kendala ini audio. Jadinya kalau kita pakai masker nanti suaranya kurang enak teman-teman dengarkan gitu. Tapi kalau di belakang teman-teman belakang layar ini pakai masker semua kok, aman. Mereka maskernya full. Di Pakai. atas. Oh ya. Bawas. Ya oke, Beras. Mas. Daripada ngelantur kemana-mana, kita Sekian sudahi. saja Sakti Talk episode yang pertama di season yang kedua. Nantikan kolaborasi antara Koper Gedi dan Sobat Sakti dan Sakti Mania di tempatnya Mas Bima. Oke. Selamat malam, Shalom dan Tuhan Tuhan Yesus memberkati.